Shalom teman-teman pemuda remaja dimanapun kalian berada saat ini. Saya berharap semuanya tetap sehat selalu dan tidak lupa untuk tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman pemuda remaja yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan saat ini, pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat-Nya lah sehingga pada saat ini saya dan teman-teman bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah, teman-teman pemuda remaja yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman pemuda remaja yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah indahnya saling mengasihi. Nah, melakukan tindakan kasih memang bukan hal mudah. Mengasihi orang lain berarti bersedia berkorban untuk orang yang dikasihi. Dan itu berarti kepentingan sendiri dikalahkan. Kecenderungan memuaskan keinginan pribadi semakin mempersulit orang melakukan perbuatan kasih. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjadikan saling mengasihi sebagai perintah. Dengan demikian, setiap orang percaya harus saling mengasihi tanpa kecuali. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes seringkali disebut sebagai Injil kasih. Bagi setiap orang percaya, tindakan Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi manusia adalah wujud kasih-Nya yang besar, dan tindakan Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan serta menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Oleh karena itu, kasih sangat ditekankan dalam Injil ini. Dan karena Allah sudah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita pun harus saling mengasihi. Hanya dengan demikian kita disebut sebagai murid-murid Kristus.
Kristus, yaitu ketika kita saling mengasihi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saling mengasihi tidak dapat dilepaskan dari gambaran tentang pokok anggur yang benar. Kita bisa lihat di perikop sebelumnya. Dalam gambaran tersebut, orang-orang percaya sebagai ranting yang melekat pada Yesus sang pokok anggur. Oleh karena itu, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus agar kita bisa menghasilkan buah kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Gambaran tersebut juga memperlihatkan Bapa sebagai pengusaha kebun anggur merawat ranting-ranting dengan penuh kasih. Ia membersihkan ranting-ranting tersebut supaya ranting itu banyak menghasilkan buah. Jika pokok anggur penuh dengan kasih dan Bapa sebagai pengusaha juga merawat dengan kasih, maka seharusnya kita sebagai ranting juga menghasilkan buah kasih dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan perintah saling mengasihi dengan gambaran pokok anggur yang benar diperlihatkan oleh pernyataan Yesus yang berkata bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Dan seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya, oleh karena itu, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kita bisa bandingkan dengan ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar kita tetap melekat pada pokok anggur, maka kita harus melakukan perintah Yesus sang pokok anggur, yaitu dengan cara saling mengasihi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tindakan kasih yang dimaksud oleh Yesus digambarkan sebagai seorang yang memandang orang lain sebagai sahabatnya dan bersedia berkorban bagi mereka. Menempatkan orang lain sebagai sahabat merupakan hal yang tidak mudah di tengah situasi masyarakat yang semakin egois dan sombong seperti sekarang ini. Menjadikan orang lain sahabat kita berarti kita harus bertindak secara proaktif untuk menyatakan perhatian dan kepedulian kita kepada orang lain. Misalnya nih dalam situasi pandemi saat ini yang mungkin dapat membuat hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita atau juga bahkan dengan keluarga kita menjadi terhalang. Namun dengan terjadinya hal itu bukan berarti hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi menjadi terputus juga ya, melainkan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, itu bisa kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin. Kita mungkin dapat saling komunikasi, saling memotivasi antara satu dan lainnya, saling menyemangati, saling memberi solusi untuk setiap masalah yang masing-masing pribadi rasakan. Kemudian juga bahkan masih banyak hal-hal lainnya yang dapat kita gunakan, asalkan hal itu berbau positif dan tidak berbau negatif. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita lihat kembali kualitas kasih kita kepada saudara-saudara seiman. Apakah kita sudah bersikap proaktif bagi kebaikan dan kemajuan mereka? Tuhan Yesus memberkati. Bagi Yesus ku serah.